Mukjizat itu fungsinya apa bagi Rasul? Menunjukkan keberadaan Rasulnya. Di antara fungsi mukjizat itu untuk menunjukkan, membuktikan. Oke. Kenapa perlu Rasul itu membuktikan dirinya sebagai Rasul? Karena Rasul itu dia berasal dari sama bersama dari masyarakat pendidikan. Ya. Yang bertugas menyampaikan risalah itu siapa? Nabi atau Rasul? So, Nabi? Tidak. Nabi tidak. Nabi tidak ada kewajiban menyampaikan risalah. Nah, kalau seperti tadi di awal kita kunci annal mu'jizah qarinatun birrisalah. Artinya tadi itu. Sebenarnya mu'jizah itu diberikan pada yang mengikuti. Berkaitan dengan risalah, penyampaian risalah. Maka Allah berikan risalah itu kepada Rasul yang menyampaikan risalah. Kalau Nabi tidak ada kewajiban menyampaikan risalah. Maka Nabi juga tidak diberi Allah mukjizat untuk buktikan diri sebagai Nabi. Nah, kita lihat sahabat. Nabi Adam itu termasuk Rasul tidak? Coba Rasul itu dari mana? Al-Azmi. Jadi gini, kita ulangi ya. Kata kuncinya adalah bahwa mukjizat itu berkaitan dengan risalah. Kalau berkaitan dengan risalah berarti berkaitan dengan kerasulan. Ya kan? Tidak berkaitan dengan kenabian, tapi kerasulan yang tadi kita sampaikan juga atau kita singgung bahwa Nabi atau Rasul dia butuh pembuktian itu. Kan dari dua. Kapan melihat itu Allah berikan? Dua juga. Pertama langsung di awal. Ketika Rasul itu menyampaikan risalah kepada umatnya, Allah langsung berikan mukjizat. Yang kedua, Allah berikan mukjizat itu kepada Rasul setelah kaumnya mengingkari. Nabi atau Rasul sudah berdakwah segala macam, tapi masih diingkari. Atau umatnya meminta, kalau memang engkau adalah Rasul, apa bukti? Kira-kira kan? Maka Allah berikan mukjizat. Maka ada dua ini. Kenapa Allah berikan mukjizat kepada Rasul? Untuk membuktikan kerasulannya, sehingga harapannya adalah umat atau masyarakat bisa percaya, ya kan? Bisa percaya. Jadi itu kira Allah berikan itu sesuai dengan apa qarinah. Annal mu'jizata qarinatun birrisalah. Mukjizat itu berbarengan dengan risalah. Qarinatun. Ini kan sampaikan itu. Poin pertama tadi yang sampaikan itu. Annal mu'jizata qarinatun birrisalah. Selalu berdampingan dengan risalah. Di mukjizat berdampingan dengan risalah. Annal mu'jizata qarinatun birrisalah. Itu kira. Mukjizat itu berdampingan dengan risalah.
Ada lagi pertanyaan tadi? Habis? Ah, apa jawabannya? Bisa diperoleh terkait dengan benar-benar itu adalah yang Ya. ya kalau aku dari depan dan format kayak begini memang ya Ini kalau kita melaksanakan kepada tidak bisa. Soleh, Nabi Soleh itu seorang Rasul yang menyampaikan risalah. Sedangkan yang dikatakan dengan mukjizat itu sendiri berkaitan dengan risalah itu. Iya, dia nabi. Berarti tadi Bapak kita kan sudah menyampaikan bahwasannya nabi itu yang dikatakan mendapat mukjizat itu adalah yang berkaitan dengan risalah yang ada dan yang berkaitan dengan kerasulan. Sedangkan Nabi Soleh itu bukan rasul. Mengapa itu dikatakan dengan mukjizat? Kita cari informasi tentang Nabi Soleh. Apakah dia seorang Rasul atau hanya seorang Nabi? Kalau Rasul berarti dia diutus ke kaum mana gitu kan? Ya. Nah, kita cari informasi itu dari masalah. Dia akan ketemu. Jawabannya apa? Nabi Soleh itu alasannya Nabi dan Rasul. Sebagaimana para Rasul yang baik. Sebagai pengajaran atau mati data kaumnya Oke, kalau Nabi Soleh seorang Rasul, kepada siapa Nabi Soleh itu diutus? Apa kaum? Kaum berarti Nabi Soleh adalah seorang Rasul. Nabi dan Rasul. Ya kan? Tadi katakan di awal. Semua Rasul adalah Nabi. Tapi tidak semua Nabi Rasul. Itu petunjuk kan? Nah. Nabi Khidir. Contoh Nabi Khidir. Yang hidup pada masa Nabi Musa. Ada ceritanya itu. Dalam Quran juga ada kisah. Nabi Musa, maka dia seorang Rasul? Ya, Rasul ya. So, kalau Khidir, Nabi saja. Apakah ada kisah atau riwayat atau dalam Al-Quran tentang mukjizat Nabi Khidir yang dibuktikan kepada kaum Nabi Musa? Nabi Musa ini apa kaumnya? Bani Israel. Tidak ada. Yang ada adalah Musa. Nabi Khidir Allah utus untuk memberikan hikmah atau pembelajaran lah dalam tanda kutip kepada Nabi
Musa. Ketika berjalan kan itu seluruhnya pembelajaran itu. Setiap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Khidir itu ada hikmah yang bisa ditangkap oleh Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir dia bukan Rasul, sehingga tidak perlu dibuktikan kenabian kepada umat atau kepada masyarakat atau kepada Bani Israil pada masa itu. Ragu nih, orang tahu siapa? Nabi Musa. Musa itu menjadi Rasul. Itu kira itu. Maka kenapa dalam kitab disebutkan, kitab Mabahis di Ijaz Al-Quran disebutkan bahwa annal mu'jizah qarinatun birisalah. Itu kata kuncinya. Mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu terkait dengan risalah. Kalau nabi yang menyampaikan risalah itu sebut dengan nabi, yang bertugas menyampaikan risalah sebut dengan rasul. Maka yang mendapatkan mukjizat atau Allah berikan mukjizat adalah rasul, nabi yang bertugas menyampaikan risalah atau yang disebut dengan rasul. Iya, itu jawabannya Allah. Berarti yang kita ketahui sekarang ini, bahkan dari pelajaran-pelajaran TK, ya, dan sekarang ini kita mengetahui Nabi bukan 2,5. Apa karena yang kita temukan setiap Nabi yang 25 itu ada mukjizatnya? Apakah Nabi yang 25 yang kita ketahui sekarang ini apakah itu semuanya termasuk kepada Nabi dan Rasul? Oke, ini pertama di dalam Al-Quran Allah terkatakan bahwa tidak semua Nabi Allah ceritakan. Karena tahu kita Nabi itu berapa jumlahnya kecuali melalui riwayat. Atau Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Atau Nabi yang menyampaikan. Artinya ini, masalah Nabi itu adalah masalah yang tidak bisa ditentukan oleh akli, tidak bisa bil ijtihad, tapi dia mesti bil wahyi. Dan kita tahu tawakkuf saja. Nah, apa sebenarnya Al-Quran atau hadis? Ya kan? Satu. Maka dalam Quran sudah sebutkan bahwa ada Nabi itu yang Allah ceritakan, ada yang tidak. Ya kan? Nah, kalau Allah ceritakan dalam Quran, maka tahu kita itu Nabi-Nabi itu. Kalau tidak Allah ceritakan dalam Quran, maka mungkin ada hadis Nabi. Hadis Nabi yang menjelaskan atau yang memberikan nama-nama. Ini nama Nabi, ya kan? Yang mungkin belum ada dalam Quran, tidak dalam Quran. Nah, dia begini. Untuk masalah Nabi itu tidak bisa ditentukan dengan ijtihad. Ya kan? Satu itu. Tapi dia mesti berdasarkan wahyu. Wahyu itu bisa berupa Al-Quran atau berupa hadis. Itu kunci. Jadi kadang saya mengatakan, kenapa kita hanya wajib atau hanya mengetahui kelima saja? Ya kan? Apakah tidak ada Nabi dan Rasul lainnya? Ada. Bahkan tadi mengatakan Nabi itu lebih 300 kan? Tapi yang diketahui hanya 5. Akhirnya kau 25 saja. Itu ada Nabi yang jelaskan. Dan dirangkum oleh para ulama masih muncullah 25 para Nabi dan Rasul. Jadi tidak bisa itu berdasarkan logika. Tidak bisa berdasarkan ijtihad. Ya kan? Nah, kira-kira itu. Apa pilihan lagi? Hah? Saya lihat. Kalau dalam waktu 5 menit, kita cukuplah 2 hari ini. Dari kamu berdepan. Silakan tutup dengan baca hamdalah. Ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.